Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 21086033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK mengenai komponen pengembangan dan praktek kurikulum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK, dosen pengampu Bapak Dr. Nurul Ihsan SPD MPD dan Ibu Desi Novitasari MPD, sesi 2022-2086-0242. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan yang luas menurut Syauddih Sukmadinata teridentifikasi dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu tujuan, isi, materi, proses atau sistem penyampaian dan media, dan evaluasi. Kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya adalah yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara makro maupun mikro. Kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen, di antaranya adalah yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara makro maupun mikro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifikasi dan dapat diukur, dan kemudian dinamakan dengan kompetensi. Selanjutnya yaitu ada komponen isi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Selanjutnya yaitu komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu yang pertama, rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan, dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian, dari sudut komponen evaluasi misalnya berapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru, dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan, baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuensi bahan ajar, strategi dan media mengajar.
Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tiada henti atau ongoing proses antara berbagai komponen yaitu orientation, development, implementation, dan evaluation. Dalam konteks Indonesia, pengembangan kurikulum sebelum 2004 menempatkan para pengembang ide kurikulum dan konstruksi kurikulum berbeda dengan pelaksanaan kurikulum. Pengembangan dokumen atau kurikulum construction dilakukan di tingkat nasional oleh sejumlah ahli, sedangkan implementasi kurikulum dilakukan pelaksana kurikulum di berbagai satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi belajar dan lingkungan kerja yang beragam. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua yaitu masyarakat. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang, atau pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Karena masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Yang selanjutnya yaitu praktek kurikulum. Praktek pengembangan kurikulum adalah proses mengembangkan kurikulum yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu. Proses pengembangan kurikulum melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan. Tahap awal pengembangan kurikulum adalah mengidentifikasi kebutuhan yang akan dipenuhi oleh kurikulum. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan atau survei kepada stakeholder yang terkait. Yang kedua yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Yang ketiga yaitu pengembangan struktur kurikulum. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan struktur kurikulum, termasuk penentuan mata pelajaran yang harus diajarkan untuk pembelajaran dan alokasi waktu. Yang keempat yaitu pembuatan bahan ajar. Setelah struktur kurikulum ditetapkan, tahap selanjutnya adalah membuat bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan struktur kurikulum. Bahan ajar ini dapat berupa buku, modul, atau bahan ajar lainnya. Yang kelima yaitu implementasi kurikulum. Setelah bahan ajar dibuat, kurikulum harus diimplementasikan dengan cara mengajar yang efektif dan efisien. Guru harus memahami tujuan pembelajaran dan struktur kurikulum untuk mengajar dengan tepat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Tahap terakhir adalah evaluasi kurikulum untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan kurikulum efektif. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes, observasi, dan analisis data. Pengembangan kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kurikulum selalu memenuhi kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang diperlukan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah, jadi komponen kurikulum adalah bagian-bagian utama dari sebuah kurikulum yang terdiri dari komponen tujuan, komponen isi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang terstruktur untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang efektif dan relevan. Dan praktek pengembangan kurikulum adalah proses mengembangkan kurikulum yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu. Sekian penjelasan singkat materi saya mengenai komponen pengembangan dan praktek kurikulum. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.